Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini Allah pertemukan kita pada majelis ilmu, majelis silaturahim yang amat mulia ini, dan ini merupakan sungguh acara yang sangat mengesankan, yang menyentuh kolbu kita, menggerakkan kolbu kita untuk terus bersama berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian, tentu saja yang kita banggakan, kita hormati Ketua BKM, pimpinan-pimpinan unit yang hadir, Ketua STM, Ketua UPZ, Ketua Bina Mu'allab, Ketua Klinik Kesehatan, ibu-ibu koperasi, ibu-ibu jamaah pengajian Al-Amin, dan kita semua yang berada di majelis ini, wabil khusus grup selawat Al-Bastiwa. Lama saya mencari di kamus bahasa Arab tak jumpa katanya. Walaupun ada Al-Bastiwa. Sama dengan bahasa Arabnya Mirrok Sabah. Orang Arab bingung apa arti Mirrok Sabah. Rupanya minta rokok sebatang. Pas Sabah, pas sebatang. Ya parlaka, yang parah kalilah kau. Itu di Indonesia yang ada itu, Pak. Sama kayak halal bihalal ini juga orang Arab tak tahu. Kawan-kawan saya tinggal puluhan tahun di Mesir, ada yang 7 tahun, ada yang 15 tahun sekolah sampai S3. Apa arti halal bihalal? Tak tahu orang tuh katanya. Kita yang tahu tuh. Makanya ini tradisi Indonesia yang amat khas. Ustadz Zubair pada saat mengimami kita salat membawa surah Ali Imran. Itu ayat halal bihalal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Qori kita membaca tentang haji. Berarti tugas saya 2 pada subuh ini. Menjelaskan haji, menjelaskan halal bihalal, hanya 25 menit kata TGM. Karena dia yang mengatur Ustadz. Tentu saja juga Bapak Ibu kita muliakan Duyufur Rahman. Kenapa pelepasan haji ini penting? Karena mereka inilah yang saat ini mendapatkan undangan Allah. Statusnya disebut Duyufur Rahman. Duyufur Rahman itu tamu-tamunya Allah. Dari komplek kita alhamdulillah ada Pak Rifai dan istri. Pak Jalaluddin tadi tidak hadir tapi Ibu hadir. Pak Nasir Nur hadir dengan Ibu, Pak Aristo dengan Ibu, Ibu Umi Kalsum, Putri Anila, Isnariati, Pak Ari Murdani, Ibu Zubaidah, dan tadi disebut Dr. Juliati Siska. Inilah Duyufur Rahman dari Masjid Muhajirin Bumi Asri. Tentu nanti kita berdoa bersama dan sekaligus kita berharap mereka mendoakan kita. Bapak Ibu sekalian, walaupun kita sudah Idul Fitri, kembali kepada fitrah, tidak ada jaminan orang itu akan terus dalam keadaan suci. Kalau hari ini 16 Syawal atau 17 Syawal, itu kan selalu berbeda, Pak. Berapa Syawal hari ini? Hah? Berapa? 16.
Itu kalau yang hari rayanya Sabtu. Kalau hari rayanya Jumat, beda lagi kan berapa jumlahnya. Siapa yang menjamin dirinya persis seperti dia pada 1 Syawal, tetap dalam keadaan fitrah, tetap dalam keadaan suci, tak ada, Pak. Mungkin 1, 2, 3 dosa kita mulai muncul, maksiat kita mulai ada, zalim kita mulai ada, baik yang bersifat pribadi, baik yang bersifat sosial. Memang itulah yang disebut dengan manusia. Makanya para ulama mengatakan jenis-jenis iman makhluk Allah tuh ada imannya para malaikat yang imannya itu stabil, terus begini aja, tak naik tak turun. Itu imannya para malaikat. Ada imannya para aulia, para syuhada, para al-anbiya, imannya para nabi itu naik terus, walaupun turun kecil sekali, naik lagi. Ada imannya setan, imannya setan ini terus jungkir balik terus ke bawah. Nah, iman manusia macam kita ini itu naik turun. Masalahnya adalah cemana naiknya, cemana turunnya, itu saja. Ada orang yang imannya naik dikit, Ramadan kemarin Pak, 30 hari full di masjid. Naik itu. Habis Ramadan, nyuk turun. Cuman turunnya ini jauh ke bawah. Terus naik sikit, turun ke bawah, naik sikit. Itu jongkok juga akhirnya. Tapi ada iman orang naik, turun dikit, biasalah. Naik lagi, turun dikit, naik lagi. Itu yang bagus. Itulah iman kita tuh. Kadang awak buat dosa, kita minta ampun, kita minta maaf. Maka ayat tadi bunyinya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Segeralah engkau kepada ampunan Tuhanmu, segera. Tidak ada penundaan. Manakala buat salah kepada Allah pada saat itu juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, karena Allah siapkan sorga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Kalau puasa membentuk orang yang bertakwa, maka siapakah orang bertakwa itu? Dalam ayat berikutnya Allah sebutkan 4 syarat takwa. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang menafkahkan hartanya pada saat lapang ataupun pada saat sulit. Kalau saat lapang dia berinfak, dia bersedekah, duit banyak, baru gajian dapat bonus, itu wajar, Pak. Itu wajar. Tapi yang hebat itu uangnya pas-pasan, malah nyaris kekurangan, tapi dia masih bisa berinfak, bersedekah. Itulah fis-sarra wad-dharra. Kalau Bapak masih ingat khutbah saya 2 minggu yang lalu, dalam pandangan Imam Ja'far, ciri orang bertakwa ini adalah yadun mu'tiyah, orang yang tangannya ringan, tangannya mudah. Alhamdulillah kita di Masjid Muhajirin insya Allah orang yang yadun mu'tiyah, tangannya mudah memberi, mudah berimpak, mudah bersedekah. Maka masjid ini sampai sekarang alhamdulillah. Kalau ditanya apa minuman orang Masjid Muhajirin, bukan air zam-zam. Air zam-zam setahun sekali. Tapi minumannya adalah teh tarik. Buatan Pak Ertom. Hebat itu. Hebat itu. Dan itu kalau dicari bagaimana biayanya, wallahu alam. Ada saja orang yang tangannya mudah memberi. Ada saja orang yang bawa sedekah. Ada saja orang yang memberikan infak. Maka itu pertemuan subuh mempererat silaturahim, yang ada waktu silakan, bagus contohnya begitu. Yang kedua, orang yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaiz. Bapak, wal kadhiminal ghaiz itu saya payah mencontohkannya karena tak ada di depan saya. Inilah risiko Ustadz dalam ceramah di Muhajirin, tak ada minumnya. Ini dia. Kenapa? Wal kadhiminal ghaiz itu makna asalnya gelas yang ditutup. Gelas itu ada airnya, ditutup supaya apa? Jangan tumpah. Wal kadhiminal ghaiz,
Orang yang menahan marahnya tidak tumpah, tidak keluar. Jadi bukan marah itu diledakkan, bukan marah itu dilampiaskan, enggak. Agama menyuruh kendalikan marahmu, tahan amarahmu. Kalaupun mau dilepaskan, lepaskanlah dengan cara yang baik, yang tidak menyinggung rasa, yang tidak menyakiti orang lain. Ada orang, Pak, aku kalau marah tak bisa ku tahan-tahan, ku lepaskan saja. Memang dia bisa bercakap begitu, dilepaskannya marahnya, setelah itu dia lupa, tapi orang udah sakit hati, orang ingat seumur hidup. Itu yang berat. Oleh karenanya Bapak Ibu, nanti kita lihat ya, ada 4 jenis manusia. Bapak Ibu rasakan di Muhajirin ini jenis mana manusianya. Yang pertama, ada orang yang mudah marah, mudah baik. Ini tak tekawani jenis manusianya nih. Sikit-sikit marah, tapi udah marah lupa dia. Awak masih ingat, ini yang kacau. Mudah marah, mudah baik. Yang kedua, ada orang mudah marah, payah baik. Ini lebih tak tekawani lagi. Mudah marah, tapi lama menyelesaikannya. Yang ketiga, payah marah, payah baik. Memang bapak tu tak pernah marah. Aku 30 tahun di bumi asri ini tak pernah bapak tu marah. Tapi sekali dia marah, ya Allah ya Rabbi, 7 turunan diingatnya. Dikutuknya awak 7 turunan. Padahal dia pun hidup hanya 2 turunan. Masuk kucing awak ke rumahnya, kucing awak tu pun dilantaknya. Memang kau sama tuanmu. Pak, naik gagang sapu tu. Payah marah, payah baik. Yang keempat, payah marah, mudah baik. Makanya kalau dari 4 kategori ini, jamaah Masjid Muhajirin masuk yang mana? Yang terakhir. Payah marah, mudah baik. Marah tuh Pak manusiawi. Yang jadi persoalan, orang yang melampiaskan marahnya, yang menyakiti orang lain, yang merusak, itu yang tak boleh. Ketika orang marah, kata-kata yang tak pernah bisa dia keluarkan dalam kondisi normal, menjadi amat mungkin dia keluarkan. Maka Nabi berkata, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Yang ketiga, wal afina anin nas. Bapak Ibu, tidak ada perintah satu ayat dalam Al-Quran untuk minta maaf. Enggak ada. Yang ada adalah wal afina anin nas, wal ya'fu wal yasfahu. Baru datang dia. Makasih ya Gil ya. Ya, ini masih teh putih. Teh tarik masih dituang. Bapak Ibu, wal afina anin nas. Apa makna maaf? Makna maaf itu an-nashu, menghapus. Bapak Ibu jangan menganggap mudah memaafkan. Apa artinya? Quran menyuruh kita memaafkan, karena ketika kita memaafkan, itu artinya kita sudah bersedia menghapus kesalahan orang dari dalam diri kita. Itulah makna maaf. Ketika kita memaafkan orang lain, tak ada yang kita ingat dari orang itu segala macam kesalahannya kepada kita. Ada mertua dimaafkannya menantunya, tapi jumpa dengan orang lain asik menantunya itu saja yang disebut-sebutnya. Itu bukan maaf. Ada sahabat dimaafkannya kawannya, tapi cerita dengan orang lain asik itu saja yang dia sebut berulang-ulang. Itu bukan maaf. Maaf itu menghapus. Maka Al-Quran sangat paham tentang diri kita. Tidak cukup kuat kita untuk menghapus kesalahan. Maka Al-Quran mengatakan wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan orang itu dan berlapang dadalah. Jadi Bapak Ibu, ini kalau balik ke nama salawat ini, tadi saya bilang al-basti waktu belum jumpa saya dalam bahasa Arab walaupun ada alnya. Tapi kalau dipotong ini kan jadi al-basit.
Ada dua sifat Allah, Al-Qabid dan Al-Basit. Al-Basit dan Al-Qabid. Apa makna Al-Basit? Al-Basit itu artinya adalah melapangkan. Orang yang memaafkan, lapang dadanya, karena itu dia tutup lembaran lama, dia buka lembaran baru. Wal ya'fu wal yasfahu. Maka jangan macam orang kampung kami, Pak. Orang kampung kami itu ada istilahnya, aku tak palanya, aku pendendam, cuman ingatanku kuat, kata dia. Apa bedanya itu? Sama kan? Makanya ada satu kata yang sering kita sebut-sebut, teringat hati. Teringatnya. Ketika kata teringat tuh, itu. Kalau ini udah mengejek namanya. Cemana orang minum teh tarik satu gelas penuh, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau memaafkan, menghapus kesalahan. Yang terakhir, halal bihalal itu maknanya membalas keburukan dengan kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Air tuba diberikannya kepada kita, kita balas dengan air susu. Itulah ciri orang bertakwa yang menjadi inti halal bihalal. Nafkah, infak dalam kondisi senang, dalam kondisi susah. Yang kedua, tahan amarah, kendalikan amarah, jadilah pemaaf dan balas segala keburukan dengan kebaikan. Bapak Ibu, sedikit lagi kaitannya dengan haji. Haji itu adalah ibadah yang penuh dengan simbol. Tentu bapak-bapak, saudara-saudara kita sudah khatam manasik hajinya. Tapi saya mau menjelaskan satu hal, Pak. Waktu jadi petugas haji 2016, lokasi kami saat itu di Mahbas Jin. Mahbas Jin itu dekat dengan wilayah Mina. Maka banyak jamaah waktu di Mina mereka tidak mabit di Mina. Mereka balik ke hotel. Tapi yang berkesan dengan saya waktu jadi petugas haji, kita bertemu dengan Syekh Miftahul Akhyar, Ketua Umum MUI yang mengundurkan diri, yang sekarang menjadi Ketua Ketua apa itu Pak Radil? Syuriah apa? Miftahul Akhyar. Ya, dia cerita dengan kami. Pada saat itu dia hanya pakai sarung. Ulama karismatik, Masya Allah. Menatapnya kita teduh. Apa kata dia? Dia cerita beberapa tahun, puluh tahun yang lalu pada saat melaksanakan haji. Saat itu semuanya terbatas. Maka Kiai Haji Miftahul Akhyar berangkatlah dengan rombongan ke Muzdalifah. Busnya pun lambat-lambat bus itu. Teringatlah Kiai Miftah ini ada barang yang tinggal di tenda di Arafah. Dia izin turun sendiri, kata dia, cerita dia, balik ke Arafah. Begitu balik ke Arafah, pada saat senja menjelang malam itu, dia terkejut, Bapak Ibu sekalian. Hampir dia lari kembali. Kenapa? Di Arafah dia lihat banyak sekali binatang-binatang berkeliaran di situ. Ada, Masya Allah, tak pala kita sebut binatang itu banyak sekali. Begitu dia mau balik, dia mendengar suara. Kira-kira suara itu mengatakan, Tuan, jangan engkau takut. Ambillah barang apa yang tinggal di Arafah ini. Karena apa yang kau lihat itu adalah tampilan batin manusia yang mereka semuanya sudah berangkat ke Muzdalifah. Itulah gambaran sifat-sifat manusia yang tinggal di Arafah. Ada macam monyet, ada macam kera, ada macam, Masya Allah, ada itu semua. Jangan pernah engkau khawatir. Maka kiai ini pun terus masuk mencari tendanya, mengambil barang yang tinggal. Baru dia kembali ke Muzdalifah. Ketika dia lihat di Arafah, semua binatang-binatang itu tidak tampak lagi. Apa pesannya, Pak? Kiai Miftah cerita setelah kembali ke Indonesia, dia ketemu dengan sebuah kitab yang menceritakan hal yang sama. Apa artinya itu, Bapak Ibu sekalian?
Haji sebenarnya adalah mengembalikan diri kita menjadi manusia yang otentik, manusia yang bersih, manusia yang suci, persis keadaan kita pada saat dilahirkan. Bapak Ibu, kalau mau jujur dengan hidup ini, apa yang tampil di muka ini bisa jadi tampilan fisik, tapi batin kita, sifat kita itu banyak sifat-sifat kebinatangan. Maka dalam kajian tasawuf ada 3 an-nafs itu. An-nafs al-bahimiyah, an-nafs al-lawamah, an-nafs al-mutmainnah. Bentuk kita yang asli itu adalah an-nafs al-mutmainnah. Tapi kebanyakan manusia itu fisiknya manusia, tapi wataknya, sifatnya, karakternya tak obahnya seperti binatang. Karena itu Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adal. Karena itulah Bapak Ibu, ibadah mengembalikan kita menjadi hamba Allah yang otentik. Kepada para calon jamaah haji, yang pertama Bapak luruskan niat, bersihkan niat. Dalam Quran 2 cerita haji itu diawali lillah, diakhiri lillah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bapak berangkat untuk siapa? Bapak berangkat untuk Allah. Itulah makna labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah semata-mata karena Allah. Kemudian ingat ayat yang lain. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Malah Bapak, ketika orang berangkat haji, itu sunat hukumnya membuat wasiat. Tapi Bapak sama Ibu takkan sanggup memberi wasiat kepada anak-anak dengan lisan. Tak sanggup Bapak itu menangis Bapak nanti. Tapi fikih mengatakan jangankan 40 hari, 3 hari saja meninggalkan rumah, orang harus memberikan wasiat kepada keluarganya. Hatta kalau nanti ayahmu tak kembali, kalau ayahmu wafat di tanah suci, kalau ibumu ini meninggal di tanah suci, ada hutang, ada ini, itulah namanya wasiat. Ibu tak sanggup mengucapkannya kepada anak-anak, bapak tak sanggup, maka buatlah wasiat itu tertulis. Kenapa Pak? Orang yang pergi haji hakikatnya tidak bermaksud. Nah ini yang paling berat ini. Kalau kita uraikan ayatnya panjang sekali. Lillah itu adalah keberangkatan, kepasrahan. Maka ritual haji mulai dari Makkah, masuk Arafah, Muzdalifah, mabit di Mina, balik lagi ke Makkah, ke Haram, itu hakikatnya adalah perjalanan hidup kita mulai lahir, dewasa, meninggal, berbangkit, mengalami sirat, lalu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini agak berat kaji ini Pak, tapi harus dilakukan. Berikan wasiat, karena hanya itulah kita akan bisa ikhlas. Ya Allah, aku hadir di hadapanmu, aku memenuhi undanganmu, aku pasrahkan diriku kepadamu. 1. Niat luruskan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semua ibadah haji itu simbol. Maka Bapak Ibu jangan berhenti pada simbol. Masuklah pada makna batin. Bapak, ada orang lelah dalam berhaji karena kita 40 hari. Haji itu sebenarnya selesai 10 hari, tapi ada 30 hari yang tak ada hubungannya dengan haji pun ada. Di Madinah 8 hari, tak ada amalan yang berkaitan dengan haji di sana. Semuanya amalan sunat. Arba'in itu tidak ada kaitannya dengan haji sama sekali. Maka jangan paksa. Ada ibu-ibu yang dia tahan, dia minum obat haid supaya arba'innya tidak putus. Enggak perlu. Enggak perlu. Tapi kalau kita berada di Madinah, badan sehat, tenaga ada, memang yang paling baik 8 hari tak putus sholatnya di Masjid Nabawi. Tapi ada kondisi tak memungkinkan, jangan paksakan diri. Tapi yang penting dalam ibadah memaknainya.
pakaian ihram, begitu tawaf. Apa makna tawaf? Kalau tidak bapak maknai, ibu maknai, maka haji itu melelahkan, haji itu capek. Tapi kalau kita memaknainya, Masya Allah, begitu tawaf, fisik, kolbu dekat kepada Ka'bah, tapi rasa kita sambungkan kepada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga, bapak ibu hati-hati, jangan beribadah itu kita menjadi bernafsu dalam beribadah sehingga meninggalkan hal yang utama. Saya pernah menyaksikan seorang ibu, kebetulan sekamar dengan dia nenek-nenek. Nenek-nenek ini taulah namanya nenek-nenek, lambatnya minta ampun, tapi nenek ini ditinggalkannya sendirian di maktab, tak peduli dia sama sekali, dia pulang pergi haram. Dia menganggap dia ke sana hanya ibadah, tak peduli dengan orang-orang di sekitarnya yang susah, yang tidak punya kawan dan sebagainya, Pak. Dia lupa di mana keutamaan haji sebenarnya. Tapi saya pernah ketemu dengan seorang ibu-ibu, temannya itu nenek-nenek, tapi dengan sabar dia tuntun nenek ini. Memang nggak bisa sama bapak, begitu tawaf kelompoknya jalan terus, dia kawal nenek ini pelan, lama-lama. Sa'i nanti juga begitu dia iringi nenek ini. Memang jadi tugasnya. Di awal dia bilang saya terbebani Ustadz, tapi lama-lama saya renungkan, jangan-jangan inilah justru yang membuat haji saya mabrur. Itu Bapak Ibu. Jadi ada nanti dimensi haji yang kita punya perhatian kepada orang lain. Bapak, Ibu, ini cerita lucunya. Kalau nanti mana tahu ada bapak-bapak nih yang jadi karu, yang menjadi karom, jangan pula marah hati Ibu. Kalau bapak-bapak ini diangkatnya pula tas ibu-ibu lain. Nah itu dia, Pak. Ada gara-gara itu bertengkar, Pak. Bertengkar. Jadi suami istri berangkat haji nikmat, tapi pada saat yang sama bisa jadi masalah. Titip saya, Pak, yang suami istri berangkat, jangan lupakan kesempatan di Arafah. Itulah yang saya sebut waktu saya jadi petugas haji. Bapak Ibu, sekarang kita berada di bumi yang paling suci di dunia ini. Kita berada di Arafah. Manfaatkan Bapak Ibu berdoa berdua. Cari tempat. Ibu berdoa, Bapak aminkan. Bapak berdoa, Ibu aminkan. Bapak Ibu, pernahkah kita sadar kalau hari ini kaki kita menginjak bumi yang paling suci ini, di Arafah ini, itu karena dulu ayah emak kita mendoakan kita untuk sampai di sini. Doakanlah ya Allah, kalau hari ini aku dengan istriku bisa berada di Arafah ini. Ya Allah, berikan rezeki, anugerahkan rezeki agar anak keturunanku juga bisa berada di Arafah ini. Itu doa. Jadi ceritanya, Pak, waktu saat itu ada ibu-ibu ngadu. Ustadz, saya udah doa dengan Bapak Ustadz. Tapi begitu saya doa, Bapak kenapa aminnya pelan kali? Apa rupanya ibu doakan? Saya kan doanya gini Ustadz, ya Allah jadikan keluarga kami yang sakinah mawaddah warahmah. Suami saya, amin ya Allah. Kemudian saya bilang, ya Allah jadikanlah suamiku yang setia kepadaku, hanya beristrikan aku sendiri. Itu aminnya pelan Ustadz. Saya bilang, Bapak, Ibu jangan curiga. Kalau amin Bapak pelan, bukan dia mengatakan dia tak mau setia. Bukan. Karena dia terharu. Tengoklah wajahnya. Bapak Ibu, itu tak boleh terlupakan berdoa berdua. Pak Nasir, siapkan sajadah. Bentangkan sajadah tuh, duduk bersama ibu. Perasaannya bagai Aladin yang bisa terbang. Terakhir sekali yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, ini karena waktu kita tidak cukup, saya mendapatkan riwayat, ini kalau cerita sanad, guru saya Profesor Dr. Amir Nuruddin, itu yang membongkar hadis ini. Dia temukan dalam sebuah hadis, pada saat Umar bin Khattab akan melaksanakan haji. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, la tansani fi du'aik. Wahai Umar,
jangan lupakan aku dalam doamu. Bapak Ibu, kita mungkin terkejut. Bagaimana Rasulullah bilang kepada Umar, wahai Umar, jangan engkau lupakan aku dalam doamu. Apakah Rasulullah minta didoakan? Ya, tapi maknanya bukan sekedar minta didoakan. Tapi Bapak, betapa bahagianya kami begitu Bapak berada di tempat-tempat mustajab, ibu-ibu berada di tempat mustajab. Ada 15 tempat yang mustajab di Makkah. Di Peras tinggal 3. Arafah, Multazam, Hijr Ismail. Tadi 15 ini masuk semua, Pak. Sofa, Marwah, Muzdalifah, Mina, itu tempat-tempat yang makbul dalam berdoa di haram. Di Peras tinggal 3. Multazam, Hijr Ismail, Arafah. Yang 3 ini di Peras, tempat yang paling hebat dalam doa hanya 1. Apa itu? Multazam. Apa bedanya? Di 14 tempat Allah mendengar doa hambanya dan Allah punya pilihan mau mengabulkan atau tidak mengabulkan. Tapi di Multazam tidak. Kata para ulama, kenapa namanya multazam? Multazam itu asal katanya adalah lazamah, luzum, lazim. Luzum itu artinya orang yang berdoa di multazam, itu maknanya Allah mengharuskan dirinya. Allah mengharuskan dirinya untuk menjawab, mengabulkan doa-doa hambanya. Jadi kesempatan di multazam bisa dalam makna kita berhadapan dengan dinding Ka'bah, kita bisa berada di belakangnya tapi mengarah ke multazam. Pada saat itu Bapak, sebutlah nama-nama, nama anak, nama orang tua, nama keluarga, dan nama kita-kita jamaah masjid ini. Bapak silakan titip doa, tak ada yang salah dengan titip doa. Dan bapak-bapak yang menerima titipan doa, itu adalah sebuah amal yang tiada terkira. Makanya Nabi berkata ketika Umar mau berangkat haji, Nabi berkata, ya Umar, la tansadi fi du'aik, jangan engkau lupakan aku dalam doamu. Kenapa? Betapa bahagianya kita ketika Bapak berdoa di tempat-tempat mustajab. Ya Allah, sahabatku jamaah Masjid Muhajirin. Siapa Pak? Pak Nasir mau sebut siapa? Wak geng. Wak geng ini ya Allah, apa mau Bapak minta? Terserah, mintalah. Betapa bahagianya beliau pada saat di multazam nama Wak geng naik ke langit. Itu hebatnya. Ibu-ibu silakan titip doa, silakan titip doa. Dan sedih sebenarnya pada bulan Zulhijjah kita di bumi asri, nama kita tidak naik di Mekah, tidak dibawa oleh orang-orang yang berangkat haji. Jadi tak ada salah menitip doa, titiplah doa itu, Bapak catatlah, tak ada yang salah di situ. Semuanya menjadi ibadah. Doakan aku di Arafah iyo, jangan itu dianggap basa-basi. Begitu Bapak membawa nama orang banyak yang naik ke langit, maka doa-doa orang juga akan menyertai Bapak Ibu sekalian. Saya kira Bapak hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Memang